The new Mitsubishi Xpander. Mau cari kemana lagi? Mau lihat di mana lagi? Susing mau yang lain-lain. Yang beta mau sama su ada di ale. Beta jua sing mau yang lain. Hati suseng mau. Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 18 April, perjumpaan informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesinah dan inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Serius maju Pilwakot 2024, Agus Rilimase siap serbu semua formulir pendaftaran di seluruh partai. Agus Rilimase menyatakan sikap serius maju dalam pemilihan wali kota atau Pilwakot 2024. Ini dibuktikan dengan kehadiran dirinya menjadi bakal calon wali kota pertama yang mengambil formulir pendaftaran di Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Ambon. Selain itu, ia juga mengaku akan mengambil semua formulir pendaftaran di seluruh partai lainnya yang sedang membuka penjaringan. Rilimase mengaku berkeinginan maju sebagai calon wali kota agar ia bisa membangun kota Ambon ini menjadi lebih baik lagi. Selain itu, Rilimase ingin kehadirannya bisa menjadi berkat bagi kota berjuluk Manise ini beserta masyarakatnya. Ditanya soal figur bakal calon wakil wali kota yang akan digandeng, ia mengaku proses komunikasi politik masih berjalan. Satu, dua, tiga, sekali lagi, satu, dua, tiga. Semoga berubah ini mengawali dan seterusnya bersama PDI Perjuangan Pak Agus. Agus Rilimase bakal calon wali kota pertama yang ambil formulir pendaftaran di PDI Perjuangan. Agus Rilimase menjadi bakal calon wali kota pertama yang mengambil formulir pendaftaran di Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Ambon. Rilimase datang menggunakan mobil pribadinya sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Timur. Usai mengambil formulir, lulusan IPDN tahun 1997 itu menyatakan kesiapannya untuk mengambil bagian dalam pilkada serentak yang akan berlangsung November 2024 mendatang. Menurutnya ini bagian dari keterpanggilan hati untuk memilih menjadi yang pertama mengambil formulir pendaftaran di PDI Perjuangan. Ia berharap bisa mendapatkan yang terbaik dari PDI Perjuangan. Apapun yang nantinya diputuskan DPP PDI Perjuangan itu patut dihargai oleh siapapun termasuk dirinya. Dibetakan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Ambon mulai membuka penjaringan bakal calon wali kota dan wakil wali kota untuk Pilkada 2024.
Penjaringan ini dibuka terhitung pada 17 April 2024 hingga 30 April 2024 atau berlangsung selama 14 hari ke depan. PDIP Perjuangan membuka kesempatan kepada putra-putri terbaik Kota Ambon untuk mendaftar atau mengambil formulir ya sebagai bakal calon wali kota Ambon. Saya merasa terpanggil untuk mengambil formulir ini di PDIP Perjuangan. Ini kan sebatas mengambil formulir. Kita kan ini juga namanya proses demokrasi, ya. Sehingga saya datang ambil formulir dan nanti saya akan melihat dan saya akan mengisi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Partai PDIP Perjuangan, ya. Dan saya akan mengembalikannya kepada partai sesuai dengan tanggal yang ditetapkan, yaitu tanggal 30. Ini baru sebatas mengambil formulir. Jadi saya berharap teman-teman bisa melihat hal ini secara baik ya, karena ini proses demokrasi. Ya, entah nanti PDIP memutuskan siapa itu urusan nanti ya. Yang jelas sebagai warga Kota Ambon dan juga bakal calon wali kota, saya menghargai apa yang dibuka oleh PDIP saat ini. Saya datang yang terbaik untuk kota ini. Terima kasih. Selain Ambil formulir pendaftaran, Said Latuk Konsina nyatakan siap lahir batin bertarung di Pilkada 2024. Brigadir Jenderal TNI Marinir Said Latuk Konsina siap lahir batin untuk bertarung di kontestasi pemilihan kepala daerah atau Pilkada Maluku 2024 yang dihelat pada November 2024 nanti. Hal itu ditegaskan Sekretaris Tim Pemenangan Samsul Notanubun usai mengambil formulir pendaftaran bakal calon gubernur di kantor DPD PDI Perjuangan Maluku Rabu 17 April 2024. Menurutnya, PDI Perjuangan bagi Komandan Lantamal 9 Ambon itu adalah partai yang sangat menumbuhkan rasa percaya diri untuk bertarung di Pilkada Maluku. Dia menyebut Korps Marinir punya sejarah tersendiri dalam sejarah perjuangan bangsa bersama Insinyur Soekarno, di mana pada masanya ada kebijakan yang disebut dengan skema Soekarno bagi Marinir. Meski sejumlah nama bakal calon wakil tengah digodok untuk disandingkan dengan Said Latuk Konsina di Pilkada mendatang, namun Said Latuk Konsina sangat mengharapkan dukungan serta usulan wakil dari PDI Perjuangan. Jika Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan berkenan mengutus kader sebagai wakil untuk mendampingi, maka Latuk Konsina akan tetap komitmen dan tegak lurus terhadap putusan tersebut. Berkapasitas di sini sebagai Sekretaris Tim Pemenang Brigadir Jenderal TNI Marinir Said Latuk Konsina untuk maju sebagai bakal calon Gubernur Maluku pada perhelatan Pilkada Maluku November 2024. Pada kesempatan konferensi pers hari ini yang kami sampaikan ada 3 hal. Yang pertama, memang setelah kami mengprojek di meja kesekretariatan panitia pendaftaran, rupa-rupanya kita kandidat urutan yang ketiga, karena memang sesuai dengan nomor partai PDI Perjuangan nomor 3. Yang kedua, ini adalah pengambilan formulir hari ini oleh kami dari tim pemenang Brigadir Jenderal TNI Marinir Said Latuk Konsina adalah untuk mempertegas bahwa Brigadir Jenderal TNI Marinir Said Latuk Konsina siap lahir batin untuk maju dalam perhelatan Pilgub Maluku November 2024. Yang ketiga, PDI Perjuangan bagi Brigadir Jenderal TNI Said Latuk Konsina bersama seluruh tim adalah merupakan partai yang bagi kami sangat menumbuhkan kepercayaan diri kami. Kenapa? Karena Brigadir Jenderal TNI Marinir Said Latuk Konsina yang berlatar belakang sebagai seorang Jenderal Marinir, kami sadar bahwa Korps Marinir punya sejarah tersendiri dalam sejarah perjalanan bangsa dengan Insinyur Soekarno.
di mana pada saat pemerintahan Insinyur Soekarno ada sebuah kebijakan Soekarno yang disebut dengan skema Soekarno bagi marinir. Tribunal Kementerian Kelautan dan Perikanan mengecam keras perbudakan di kapal ikan asing ilegal di Laut Arafura. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengecam keras kasus perbudakan yang terjadi di atas kapal ikan asing Kia ilegal yang melakukan aktivitas penangkapan ikan di WPPNRI 718 Perairan Laut Arafura. Melalui PLT Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ipung Nugroho Saksono atau akrab disapa Ipung saat menggelar konferensi pers di Pangkalan PSDKP Tual, Maluku, Rabu 17 April 2024. Ia menegaskan pihaknya mengecam keras kasus yang telah terjadi. Hal itu setelah mereka mengamankan kapal pengangkut ikan asal Indonesia yang telah melakukan alih muatan atau transshipment dengan 2 kapal ikan asing. Menurutnya tentunya ini menjadi suatu keprihatinan di saat KKP tengah gencar menegakkan aturan dengan membuat dan mengelola perikanan Indonesia jauh lebih tertib, jauh lebih baik. Ternyata masih ada kapal Indonesia yang membantu kapal ikan asing melakukan aksi EU fishing. Terlebih kebijakan Menteri KKP Bapak Sakti Wahyu Trenggono untuk membuat modeling terkait kebijakan penangkapan ikan terukur di zona 3 WPPNRI 718 yakni Tual dan Bencina, di mana akhirnya menyebabkan sebanyak 6 orang ABK dari total 55 orang yang dipekerjakan ke kedua Kia tersebut kabur melarikan diri. Yang menjelaskan ABK yang melarikan diri dari kapal menceburkan diri ke laut pada saat kapal menepi di perairan Pulau Penangbulai dan akan memindahkan ikan hasil tangkapan ke kapal pengangkut ikan Indonesia. 1 orang meninggal dan jasadnya sudah ditemukan dan 5 orang selamat. Sementara di kesempatan yang sama, salah satu ABK Muhammad Sanusi Iskandar mengatakan pertama dirinya tidak mendapatkan apa yang dijanjikan oleh agensi, di mana agensi menjanjikan gaji sebesar 2 juta rupiah dan tunjangan hari raya sebesar 2 juta rupiah setelah sampai di kapal. Dari situ para ABK menolak dan memutuskan untuk tidak melanjutkan pekerjaan karena untuk kepastiannya mereka tidak menerima apa yang dijanjikan. Salah satu pihak kapal asing juga menjanjikan lagi untuk memulangkan mereka, namun tidak juga ada kejelasan. Akhirnya mereka terpaksa tetap bekerja untuk mendapatkan makanan. Sementara itu pengakuan ABK kapal lainnya Robi Saktiawan menjelaskan bahwa mereka diberi minum air tetesan air kondisioner atau air hujan di saat mereka mogok kerja. Berapa yang hasil kerja kami di lapangan. Jadi kita ketahui bersama adanya penangkapan kapal pengangkut ini yang awalnya kami mendapat perintah langsung dari Bapak Menteri terkait adanya kapal asing yang beroperasi di Arafura. Perintah tersebut langsung kami tindak lanjuti, kami mengumpulkan seluruh awak kapal yang ada di wilayah masing-masing karena saat itu dari libur. Jadi terus terang kami juga perlu waktu sedikit dan ternyata kesigapan dari kawan-kawan semua itu bisa diandalkan. Kapal asing yang memang menjadi target tersebut ternyata ada kapal Indonesia yang menerima hasil curian ikannya. Ya. Kapal tersebut saat ini masih dalam pengejaran kami. Dengan adanya tertangkapnya kapal pengangkut ikan ini, kita sampaikan, saya tanya sama kru ABK yang ada di kapal ini, menyampaikan saat berangkat membawa 105 orang ABK. Dan rupanya itu sebagian untuk kapal-kapal lokal, tapi sebagian ada 55 kapal digunakan untuk kapal asing tersebut. Tidak berhenti di situ, ternyata ABK yang diberikan kepada kapal asing tersebut
mereka mendapat perlakuan yang tidak baik. Maka terjadi di situ lari ABK tersebut ada sejumlah 6 orang, lompat ke laut dengan jarak 12 mil. Saya tanya tadi, berapa lama kamu berenang? 3 jam. Ya kan? Ada yang satu nggak kuat berenang meninggal. Mayat sudah kami temukan. Nah, terhadap apa yang terjadi ini menjadi keprihatinan kami di saat kami sedang menegakkan aturan, sedang mengelola perikanan Indonesia menjadi lebih tertib lebih bagus lagi. Pak Menteri sudah ada kebijakan bagaimana kita membuat modeling di zona 3. Kita beralih dari berita politik Tribunnews ke berita pukul menyapu di negeri Mamala dan Morela. Ada tradisi Ma'asyara 7 Syawal di negeri Hitu. Raja kebaikan pendahulu harus dilestarikan. Warga Hitu Kecamatan Lehitu, Maluku Tengah memiliki tradisi ziarah makam yang dilangsungkan hari ke-7 Idul Fitri. Tradisi ini dikenal dengan sebutan Ma'asyara, di mana warga melakukan ziarah ke makam para raja, tokoh agama, dan keluarga. Pantauan Tribunnews.com pukul 6.30 warga berkumpul di pelataran rumah raja, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dari rumah raja, warga kemudian berziarah ke makam raja pertama Tanah Hitu berlokasi di belakang perkampungan dengan jarak kurang lebih 500 meter. Raja Negeri Hitu Lama Salhana Pelu menjelaskan tradisi ini telah dilakukan turun-temurun selama ratusan tahun dan masih dipertahankan hingga kini. Tribunnews, tradisi pukul sapu di Mamala Morela, Jembatan WL akhirnya selesai diperbaiki pemerintah negeri Mamala. H-1 tradisi pukul sapu. Pemerintah negeri Mamala, Maluku Tengah akhirnya memperbaiki kerusakan Jembatan Waela pada Selasa 16 April 2024. Pantauan Tribunnews.com pukul 18 waktu Indonesia Timur, badan jembatan berbahan kayu yang sebelumnya bolong pada beberapa bagian kini telah ditutupi. Termasuk bagian yang telah membusuk juga diganti baru. Perbaikan jembatan itu menghabiskan sebanyak 20 potong kayu. Salah seorang warga, Dewi, mengatakan perbaikan telah dilakukan sejak hari Senin 15 April dan selesai sore hari. Perbaikan dilakukan swadaya oleh pemerintah negeri Mamala. Lanjutnya, pada Rabu 17 April 2024 akan berlangsung tradisi tahunan pukul sapu yang bakal menarik ribuan pengunjung. Sehingga jembatan harus diperbaiki untuk kenyamanan dan keamanan pengendara saat melintas. Meski telah diperbaiki, Dewi berharap pemerintah daerah membangun jembatan beton agar warga ke depan pengendara tidak lagi berhadapan dengan lintasan jembatan yang rusak.
Jelang tradisi 7 Syawal, aparat lakukan pemeriksaan barang terlarang di jalanan negeri itu. Personil Polresta Pulau Ambon melakukan pemeriksaan di Jalan Desa Hitu menuju Negeri Mamala dan Morela pada Rabu 17 April 2024. Pemeriksaan ini dilaksanakan dalam rangka menjaga keamanan dan mencegah kegiatan yang melanggar aturan di tengah perayaan tradisi 7 Syawal. Dalam pemeriksaan ini, petugas melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang dianggap dapat membahayakan keamanan dan bertentangan dengan hukum. Beberapa di antaranya adalah alat tajam, minuman keras, dan juga bahan terlarang lainnya. Pemeriksaan ini berlangsung mulai pukul 11 hingga selesai acara 7 Syawal di negeri Mamala dan Morela. Tim yang terdiri dari 10 personil dipimpin oleh Ibda Ladoangin. Langkah ini diambil untuk menciptakan suasana perayaan tradisi 7 Syawal yang aman dan nyaman bagi seluruh warga Mamala dan Morela. Bikin haru, tarian Huul kisahkan perjalanan warga Mamala dari Pulau Seram. Pertunjukan Alifuru atau disebut juga tarian Huul dipentaskan sebelum acara puncak pukul sapu di negeri Mamala, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah pada Rabu 17 April 2024. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul 17:15 di lapangan Stadion Mini Hatusela Mamala, terlihat puluhan pemeran atraksi Alifuru memasuki tengah lapangan. Puluhan pemeran mulai dari usia dewasa hingga anak-anak berlari ke sana kemari. Tampak seperti mereka sedang mencari tempat untuk menetap. Pasalnya tarian ini merupakan kisah sekelompok warga negeri Mamala yang pada mulanya berasal dari bumi Sapalewa, Pulau Seram. Tarian ini biasanya ditampilkan untuk memperingati kisah sejarah perjalanan mereka yang penuh tantangan, namun bertujuan mulia untuk bersatu dengan saudara-saudara mereka yang senasib sepenanggungan di negeri Mamala. Dalam penampilan itu, anak-anak hingga bayi pun diikutsertakan. Hal itu secara jelas menggambarkan situasi saat rombongan tersebut mengembara hingga ke negeri Mamala. Saat atraksi berlangsung, mereka menyanyikan lagu dalam bahasa tanah dengan iringan musik berupa tabuhan tifa dan tiupan suling kulibia. Nyanyian yang dikumandangkan diikuti tangisan membuat suasana berubah haru, hingga para penonton hanyut terbawa suasana tersebut. Pemimpin atraksi Alifuru, Agil Talakua, mengungkapkan atraksi ini menceritakan tentang perjalanan sekelompok Alifuru dari Pulau Seram menuju negeri Mamala. Diceritakan lebih lanjut saat penduduk Alifuru di Tala, Eti, Sapalewa makin bertambah. Mereka kemudian berpencar ke berbagai daerah, salah satunya di negeri Mamala. Talakua mengatakan tarian ini hanya ditampilkan saat perayaan 7 Syawal di negeri Mamala bersamaan dengan atraksi budaya pukul sapu. Dalam pertunjukan itu, para pemeran juga terdiri dari anak-anak hingga bayi dilibatkan. Hal itu merupakan kisah sebenarnya dari perjalanan sekelompok Alifuru ke negeri Mamala. Adapun sebelum tampil, mereka berlatih selama seminggu. Alifuru yang tadinya berdiam diri di Pulau Seram toh, ya, itu antara lain Tala, Eti, Sapalewa. Tapi awal mulanya dia berdiam diri di Nusa Inah. Kemudian dia berpencar pindah di Tala, Eti, Sapalewa. Setelah itu dia juga
dia mungkin karena penduduk udah ada banyak, dia terpencar lagi. Dia lari ke tanah itu, kemudian dia berdiam diri di Desa Mamala. Khusus untuk acara-acara Puku Sapu Lidi aja, dia mengisahkan kisah perjalanan saja. Dia tidak ada unsur lain, tidak. Dia cuma ceritakan kisah perjalanan sekelompok Alipuru aja, orang hutan aja. Sebetulnya kalau bilang anak-anak bayi, masih kurang anak bayi. Ya namanya orang punya anak kan. Masa orang gunung nggak punya anak, tetap ada anak juga. Ada sekitar 1 minggu. Tribuners, ratusan orang saksikan atraksi budaya Pukul Sapu di negeri Mamala. Ratusan orang menyaksikan atraksi budaya Pukul Sapu 2024 yang berlangsung di Stadion Mini Hatusela Mamala, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah pada Rabu 17 April 2024. Pukul Sapu merupakan atraksi budaya yang diselenggarakan setiap tahunnya bertepatan 7 Syawal. Acara dibuka secara resmi ditandai oleh pemukulan tifa oleh Gubernur Maluku Murad Ismail. Para pejabat pemerintah dan Forkopimda pun turut hadir. Sebelumnya saat menyampaikan sambutan, Murad mengatakan bahwa atraksi Pukul Sapu di Mamala masuk dalam kalender pariwisata Provinsi Maluku. Sebab itu dirinya mengajak semua pihak untuk terus merawat tradisi budaya ini. Adapun sebelum atraksi Pukul Sapu, beberapa tari-tarian ikut meramaikan acara tersebut. Di antaranya ada tarian Manuhua dan atraksi Alifuru atau tarian Huul. Pantauan tribun.com di lokasi sekitar pukul 17.42 waktu Indonesia Timur, puluhan pemuda peserta Pukul Sapu memasuki tengah lapangan. Mereka berjejer saling berhadapan, sementara peserta rombongan kedua menunggu giliran di sisi lapangan. Sebelum atraksi dimulai, para pejabat termasuk Gubernur Maluku berkesempatan memukul sapu kepada para peserta. Peluit tanda mulai berbunyi, para peserta spontan saling berbalasan, menyabetkan sapu lidi. Sontak sorakan penonton beriringan dengan tabuhan tifa menambah ramainya suasana. Antusias penonton terlihat dari banyaknya kamera smartphone yang diangkat untuk mendokumentasikan momen setahun sekali itu. Salah seorang penonton, Mendol atau Prisa, mengaku ini pengalaman pertamanya menonton atraksi Pukul Sapu secara langsung di negeri Mamala. Selain atraksi Pukul Sapu, dirinya sangat tersentuh saat penampilan atraksi Alifuru atau tarian Huul. Dirinya berharap mendapatkan kesempatan untuk menonton atraksi Pukul Sapu di tahun-tahun berikutnya ataupun bisa menjadi peserta di atraksi Pukul Sapu itu. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 18 April 2024. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas undur diri dan sampai jumpa lagi Tribuners. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.